Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir kembali di Ulas Buku hari ini. Sebelum aku ngasih review tentang buku yang akan kita bahas nanti, aku mau ngasih dua fakta menarik terkait buku ini. Yang pertama adalah, aku jarang banget baca buku non-fiksi. Mungkin presentasinya adalah 7:3 atau 8:2 dibanding fiksinya. Yang kedua adalah, aku bukan orang yang animal lovers, bukan cat lovers atau dog lovers. Masih ada punya sisi-sisi dimana kalau dideketin kucing itu kadang-kadang ngerasa keganggu, terus merasa takut juga kalau dideketin sama anjing meskipun radiusnya masih jauh gitu. Tapi di sisi lain, aku kadang-kadang ngerasa luluh ketika aku memutuskan untuk memberi makan kepada kucing, terutama ketika mereka lahap-lahapnya dan menghabiskan apa yang kita kasih. Nah, itu kan berkebalikan banget ya gitu. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngasih tahu buku yang menarik non-fiksi tentang hewan-hewan yang aku sebutkan tadi, tentang anjing dan kucing. Dan ini bikin aku baper ketika aku membacanya karena membuka sudut pandang baru. Langsung aja ke buku yang akan kita bahas sekarang, yaitu adalah Paw Stories karyanya Veronica Gabriela. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang merasa asing dengan kata paw dalam Paw Stories ini. Di sini aku akan menjabarkan secara dictionary dan aku taruh di sini. Dan aku akan menjelaskan apa yang ada dalam buku Paw Stories. Paw Stories sendiri adalah kisah-kisah tentang satwa jalanan di mana dititik beratkan kepada anjing dan kucing. Karena kenapa? Karena kita sering banget ngelihat kucing-kucing di jalanan atau anjing di jalan itu terlantar, butuh pertolongan, butuh manusia sebagai sarana untuk menolong kelanjutan hidupnya. Dan di sini kita dipaparkan data bahwa ada banyak manusia yang masih belum sadar di sekitarnya itu banyak yang butuh pertolongan. Memang pertolongan itu nggak hanya untuk manusia aja, tapi juga pada hewan jalanan, sebagaimana kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Di antara mereka mungkin ada yang masih mengusir, bahkan ada yang menendang, sampai yang paling parah menyiksanya seolah-olah mereka nggak berhak hidup. Padahal kalau kita tolong lalu mereka ada kelanjutan hidup minimal 1 minggu aja, itu berarti banget kita sudah peduli sebagai manusia untuk menolong sesama makhluk hidup. Street feeding, mungkin kedengarannya asing buat teman-teman semua. Nah, di buku ini juga aku baru tahu tentang istilah itu. Apa sih sebenarnya street feeding itu? Street feeding adalah konsep memberi makanan. Jadi kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membeli makanan satwa jalanan itu, baik cat food atau dog food, dan membawa makanan itu di tas kita kemanapun kita pergi. Jadi kalau kita pergi bekerja atau pergi kuliah atau sekedar main aja, sering banget kan kita ngelihat kucing di jalanan itu mengorek-ngorek sampah untuk memenuhi nutrisinya hari itu. Padahal yang dimakan pun belum tentu adalah makanan yang layak, yang diminum pun belum tentu minuman bersih. Jadi peran kita di situ bermain sebagai street feeder. Dengan kita memberi makanan kepada mereka, otomatis mereka memakan makanan yang layak, yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi nutrisi mereka terpenuhi secara baik. Memang kedengarannya memberi makanan di jalanan itu atau memberi makanan kepada satwa jalanan itu bakalan merepotkan sekali. Banyak banget yang merasa asing dengan konsep ini, karena kalau kita sekali memberi makanan, konsekuensinya bisa jadi mereka nempel ke kita atau ngikutin kita terus, atau bahkan kita jadi harus menyelamatkan kehidupan mereka selanjutnya. Di sini juga kita dikasih tahu makanan apa yang sebaiknya kita bawa dalam tas kita saat melakukan street feeding. Apakah dry food atau wet food, ataukah bagaimana kalau kita mencampur keduanya? Lewat street feeder yang sudah melakukan kegiatan ini lebih dulu, mereka memberi tips agar kita yang masih pemula ini punya bayangan sebaiknya nutrisi apa yang kita berikan kepada satwa jalanan yang membutuhkan. Mungkin di Indonesia kedengarannya masih asing banget nih dengan konsep street feeding ini. Tapi ternyata lewat buku ini juga aku dikasih tahu tentang di negara lain itu sudah banyak yang
melakukan street feeding, bahkan mereka menyejahterakan hewan-hewan di jalanan itu selayaknya makhluk hidup lainnya. Misalnya kayak di Jepang. Di Jepang sendiri sudah ada pulau kucing yang mana di sana mereka diperlakukan baik, mereka diberikan kehidupan yang layak. Atau di Turki itu sudah ada kebijakan atau sudah ada kultur di mana manusia-manusia di sana itu memberikan satwa jalanan makanan, tempat berteduh, dan selayaknya makhluk hidup lainnya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, di Indonesia aku sendiri belum pernah ketemu langsung nih sama street feeder, tapi di buku ini dipaparkan ada beberapa orang yang sudah melakukan kegiatan itu sebelumnya. Jadinya mereka memberikan pengalaman mereka tentang street feeding. Bahkan dokter hewan di sini pun merasa optimis bahwa Indonesia akan bisa menyejahterakan hewan jalanan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Karena apa? Karena pada dasarnya orang-orang di Indonesia itu tolong-menolong, gotong royong, dan kalau kita beri edukasi seperti ini, mungkin kasus kekerasan pada satwa jalanan itu bisa berkurang. Mereka bisa peka bahwa ada sosok yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana yang kita tahu bahwa kasus kekerasan pada satwa jalanan itu sudah dianggap lumrah kepada kita. Misalnya nendang kucing, atau menelantarkannya, atau bahkan pada beberapa kasus tertentu mereka terluka sampai luka berat karena ulah manusia. Selain street feeding, di sini juga kita dikasih tahu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan satwa jalanan, yaitu adalah dengan merescue mereka dari shelter. Misalnya, kita punya keinginan nih untuk memiliki hewan peliharaan. Lalu kita bingung nih mau ke pet shop atau mau ke shelter. Di buku ini direkomendasikan untuk kita merawat mereka dari shelter aja. Salah satu alasannya adalah karena untuk memberikan kesempatan kedua hidup yang layak pada hewan-hewan yang terlantar itu tadi. Kalau misalnya kita di pet shop, mungkin kita bisa membeli kucing dengan ras tertentu atau kita bisa memilih gitu. Tapi misalnya kita mengadopsi di shelter, otomatis kita akan memberikan kesempatan kedua untuk mereka untuk merasakan kasih sayang dari kita. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita memutuskan untuk rescue atau menyelamatkan mereka atau memelihara mereka, otomatis kita harus membekali diri kita dengan edukasi-edukasi tentang hewan itu tadi. Misalnya kita merawat kucing, apakah kita punya finansial yang cukup untuk memberi makan mereka atau membawa ke dokter sewaktu-waktu ketika dia sakit, atau kita mau melihara anjing, apakah kita punya waktu untuk membawa jalan-jalan atau exercise. Kita bisa menyejahterakan mereka, karena jangan sampai ketika pindah ke tangan kita justru kita menelantarkan mereka dan membuat trauma yang baru. Itu yang berbahaya sekali. Nah, mungkin di antara kita juga masih bingung nih, kalau kita mau berbuat baik, misalnya mau jadi street feeder pemula, langkah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum, atau mulainya dari mana dulu. Di halaman terakhir dalam buku ini, jadi kita dikasih tahu nih challenge-nya. Setiap hari beda-beda, dan itu bisa kita checklist. Dari situ udah terukur nih, apakah yang kita lakukan itu sudah baik dan benar, apakah kita sudah konsisten, dan lain-lain. Jadi buku ini tuh highly recommended banget dari aku, karena aku sendiri jadi tergugah, jadi berusaha untuk berbuat baik meskipun masih kerasa terganggu atau masih ngerasa sebel sama kucing, tapi setidaknya bisa meredam emosi aku dan berusaha memahami sudut pandang mereka sebagai satwa jalanan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya sudut pandang yang sama kayak aku, mendingan baca buku ini, siapa tahu sisi kemanusiaan kita lebih dibukakan, lebih bisa peka kepada satwa jalanan dan tidak menyiksa mereka, sebagaimana kasus kekerasan di satwa jalanan itu semakin meningkat setiap harinya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.